Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jazakallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di sini, dan insyaallah akan kita melanjutkan dars kita, penjelasan tentang rukun iman. Kita sekarang masuk pada rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat, al-imanu birrusul, beriman kepada para rasul. Ya, beriman kepada para rasul. Jadi rasul jamak dari rasul. Ya, kalau rasul satu orang rasul, kalau rusul banyak rusul. Ya, banyak rasul. Ya, rasul adalah maknanya kalau ar-rasul atau rasulun itu maknanya utusan. Itu maknanya secara umum, makna lughahnya. Jadi utusan. Jadi seorang yang diutus untuk melakukan tugas apapun itu namanya rasul, ya, utusan. Adapun makna secara lughah atau secara makna secara syar'i, yang dimaksud dengan rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in au umira bitablighih. Ya, rasul adalah seorang yang diberikan wahyu kepadanya dari kalangan manusia dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi rasul secara istilah syar'i adalah seorang yang diberikan wahyu tentu dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu makna dari ar-rasul secara istilah syar'i. Dan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia adalah Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Naam. Kita sebelum kita lanjut, kita sering mendengarkan kata an-nabi dan ar-rasul. Nah, di sini nabi dan rasul ada sedikit perbedaan. Ya. Kata para ulama, setiap rasul pasti nabi, akan tetapi tidak semua nabi pasti rasul. Ya. Jadi kalau nabi itu dia diberikan wahyu, kemudian dia juga diperintahkan untuk menyampaikan ya apa yang diwahyukan kepada Allah, akan tetapi dia hanya diutus kepada orang-orang yang beriman. Itu nabi. Kalau rasul, dia diberikan wahyu oleh Allah, berarti otomatis dia menjadi nabi. Ya, nabi sekaligus rasul. Kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, ya. Dan juga dia diutus kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang penentang, yang kafir. Nah, di situ titik perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, jadi titik perbedaannya, ya, titik persamaannya sama-sama diberikan wahyu oleh Allah. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi perbedaannya kalau nabi hanya diutus kepada orang-orang yang beriman, adapun rasul diutus kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang menentang. Itu. Nah, rasul yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah rasul yang pertama. Ya. Adapun Nabi Adam, kenapa dia tidak disebut rasul? Karena ya beliau tidak diutus untuk orang-orang yang penentang. Ya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi, ya, 10 generasi. Dan semuanya beriman kepada Allah, tidak ada yang menentang. Tidak ada penentangnya dakwah Nabi Adam alaihissalam. Ya, semuanya bertauhid. Ya. Perbuatan maksiat ada, tapi pada dasarnya mereka beriman.
ya perbuatan maksiat terjadi memang, seperti pembunuhan ya antara dua putra Nabi Adam alaihissalam. Itu kan maksiat. Tapi pada dasarnya ya 10 generasi ini beriman. Nah, nanti muncul kesyirikan, penentangan kepada seorang nabi, itu pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka Nabi Nuh itu dakwanya kepada orang-orang beriman maupun orang-orang yang menentang, orang-orang musyrik yang menentang beliau. Nah, maka beliau adalah rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, wahai Rasulullah, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi sesudah beliau. Nah, ini jadi menunjukkan Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul yang pertama. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan kisah ketika di padang mahsyar, ya, ketika manusia itu menunggu lama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu di padang mahsyar yang keadaannya sangat menyulitkan mereka, sehingga mereka mendatangi para nabi dan rasul. Mereka pertama yang mereka datangi adalah Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat, untuk meminta agar Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah agar dipercepat hisab mereka. Ketika datang kepada Nabi Adam alaihissalam beralasan beliau tidak mampu memberikan syafaat tersebut. Ya, beliau beralasan karena beliau ya telah melakukan dosa. Kemudian beliau mengatakan apa? Utunuhan awwala rasulin ba'athahullah. Datangilah oleh kalian Nuh alaihissalam, karena dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus. Nah, ini dalam Sahih Bukhari jelas sekali, ya, disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diutus. Dan mereka datang kepada Nuh, Nabi Nuh tidak mampu memberikan syafaat tersebut, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa, dan terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memenuhi permintaan mereka. Beliau mendatangi Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, memuji Allah, kemudian diizinkan untuk meminta syafaat. Nah, intinya di sini disebutkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Dan rasul yang terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini harus kita imani, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada rasul, tidak ada nabi setelah beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah aku. Kalau nabi saja tidak ada, maka rasul juga tidak ada. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup sekalian para nabi. Nah, itu rasul yang pertama dan yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus kepada umat manusia rasul, ya. Terus Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu umat pun kecuali pasti ada rasul yang Allah utus ke situ untuk memberikan peringatan kepada mereka, ya. Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, illa khala fiha nadhir, ya, surat Fatir ayat 24. Tidak ada satu umat pun kecuali pasti telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, seorang rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua umat ini Allah utus rasul. Tapi tentu tidak semua rasul itu Allah kisahkan kepada kita. Hanya beberapa rasul saja yang Allah kisahkan, sebutkan namanya dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya ada 25 orang nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi banyak juga rasul yang Allah utus kepada umat-umat sebelum kita, itu banyak sekali, ya.
yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan semua dalam Al-Qur'an. Ya. Itu rasul. Kemudian yang harus juga kita ketahui bahwasanya para nabi dan rasul ini adalah manusia. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia yang mereka tidak punya kekhususan ya rububiyah maupun uluhiyah. Maksudnya mereka tidak punya kekhususan rububiyah adalah mereka itu tidak menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki secara mandiri, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak menguasai untuk diriku manfaat atau kemudaratan kecuali apa-apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, ya, lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya, surat Al-A'raf ayat 188. Kata Nabi, kalau seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan memperbanyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan ya terkena bencana keburukan kalau aku tahu yang gaib. Ya, kalau Nabi sudah tahu keburukan yang akan terjadi di kemudian hari, beliau akan menjauhinya. Tapi kan ternyata beliau tidak tahu. Beliau ya kalah di perang Uhud misalnya. Ya, beliau terluka di perang Uhud. Dan beliau pernah dihadiahkan daging oleh seorang Yahudi yang beliau makan ternyata ada racunnya. Ya, berarti beliau mendapatkan mudarat dengan izin Allah. Dan beliau tidak tahu kapan terjadinya itu. Tidaklah aku ini hanyalah seorang basyir, pemberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini harus kita yakini. Para nabi dan rasul tidak punya kemampuan untuk mengendalikan alam semesta ini. Dan mereka juga tidak punya kekhususan uluhiyah. Artinya mereka tidak boleh disembah dan diibadahi. Tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Tidak boleh. Tidak boleh ya, rukuk dan sujud kepada mereka. Makanya Nabi melarang para sahabat untuk sujud kepada beliau, rukuk kepada beliau. Tidak punya kekhususan uluhiyah. Ya, mereka manusia, cuma mereka punya kekhususan diberikan risalah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan rasul Allah. Hamba Allah itu tidak boleh disembah, rasul Allah tidak boleh didustakan itu. Beliau tidak boleh disembah karena beliau adalah hamba Allah, dan beliau juga tidak boleh didurhakai karena beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami bersama. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini, tidak boleh disembah, tidak boleh berdoa kepadanya, apalagi yang di bawah beliau, apalagi hanya seorang ulama, seorang kiai atau seorang alim atau siapa saja, ya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini yang wajib untuk kita ketahui. Nah, beriman kepada para nabi dan rasul atau kepada rasul Allah Subhanahu wa taala ini terkandung empat perkara. Terkandung empat perkara. Naam. Beriman kepada para nabi dan rasul secara umum itu terkandung empat perkara atau empat poin. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Beriman bahwasanya risalah atau syariat yang mereka bawa adalah benar dari sisi Allah Ta'ala. Beriman atau meyakini bahwasanya risalah atau syariat yang mereka bawa adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kafir atau kufur terhadap seorang rasul, satu saja di antara mereka, maka dia telah mengkufuri mereka semua. Ya. Jadi harus beriman kepada seluruh para rasul. Artinya meyakini mereka adalah
utusan Allah yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengkufuri seorang rasul satupun. Ya. Kalau seorang mengkufuri, mengimani seluruh para rasul, tapi ada satu rasul yang tidak dia imani, maka dia telah hukumnya kafir kepada seluruh para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, ya, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustai seluruh para rasul. Kaumnya Nuh telah mendustai seluruh para rasul, kata Allah. Padahal kita tahu yang didustakan oleh atau yang diterima atau yang ditolak dan dikufuri oleh kaumnya Nuh hanyalah Nabi Nuh alaihissalam, satu orang rasul. Tapi di sini Allah menggambarkan kaumnya Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Ya, karena mendustakan, mengkufuri, mengingkari satu orang rasul saja, maka dia sama hukumnya telah mengkufuri semua para rasul. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasara, kalau mereka meskipun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, orang-orang Nasara, tapi mereka mengkufuri, menolak Nabi Muhammad SAW, maka pada dasarnya mereka telah mengkufuri seluruh para rasul, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ini itu poin yang pertama. Jadi kita harus meyakini, kita beriman dengan para rasul yang disebutkan oleh Allah maupun yang tidak disebutkan oleh Allah. Kita meyakini Nabi Isa adalah Rasul Allah, meyakini Nabi Musa alaihissalam adalah Rasul Allah, meyakini Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan semua para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak Allah sebutkan. Kita meyakini, beriman mereka adalah Rasul Allah. Tidak boleh kita kufuri, ingkari satupun dari mereka. Meskipun kita misalnya beriman kepada Rasulullah SAW, tapi kita mengingkari bahwa Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam, kita ingkari bahwa kita katakan Nabi Isa itu bukan Rasul misalnya, maka ini ya pada dasarnya kita telah kufur kepada Nabi Muhammad SAW juga, kepada seluruh para Rasul. Maka tidak boleh kita mengkufuri satu orang pun di antara para Rasul. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentunya. Ya, beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui, yang Allah sebutkan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama para nabi dan rasul yang kalau kita hitung semuanya ada 25 insyaallah. Ya. Dan di antara para rasul itu ada yang dikenal dengan para rasul yang ulul azmi. Ulul azmi, ya. Itu para rasul yang mereka diberikan cobaan yang sangat berat, namun mereka sangat besar kesabarannya dalam menghadapi cobaan dari umatnya. Ya, seluruh para rasul itu cobaannya berat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya penentangan dari umatnya itu besar. Tapi ada 5 rasul yang mereka disebut rasul ulul azmi. Karena mereka kesabaran, ya, tekad kuat mereka dalam berdakwah itu sangat besar, ya. 5 rasul yang sangat istimewa. Yang 5 rasul itu adalah ya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ya. Siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau secara urutannya Ibrahim, kemudian siapa? Nuh dulu awal, sebelum Ibrahim. Nuh dulu, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
Itu secara urutannya ya. Mereka ini yang Masya Allah ya, kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, dan kita baca sirah para nabi dan rasul, 5 rasul ini yang paling besar ya, cobaan yang datang dari umatnya, dari penentang mereka. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya berapa tahun? 900 tahun lebih ya, berdakwah kepada umatnya. Yang mengikuti beliau hanya sedikit, bayangkan. Sedikit sekali. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwanya sampai ujung-ujungnya akan dibakar ya, dilemparkan ke dalam api oleh raja yang kafir saat itu. Kemudian Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, Masya Allah ya. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Lihat bagaimana yang pada ujung-ujungnya mereka ingin membunuh, menyalib beliau, tapi ternyata beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tapi seorang yang diserupakan dengan wajahnya. Wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa ya. Wa ma qataluhu wa ma shallabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah ya, surat An-Nisa. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa lah yang mereka bunuh dan mereka salib. Nah, adapun Nabi Isa barrafa'ahullahu ilaih, Nabi Isa Allah angkat kepadanya ya, tidak dibunuh. Jadi yang mereka sembah ini saat ini, yang disalib itu adalah orang lain ya, bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah ya, lihat sirah perjalanan dakwah beliau yang berdakwah di kampung halaman sendiri selama 13 tahun. Justru pada ujung-ujungnya diusir, mau dibunuh, makanya Allah perintahkan untuk hijrah. Nah, 5 rasul ini yang disebut dengan ulul azmi ya, para rasul yang sangat besar kesabaran mereka, semangat keteguhan mereka dalam berdakwah. Ya, seluruh para rasul itu adalah besar cobaannya, semangat, sabar dalam berdakwah. Akan tetapi 5 ini yang paling besar. Ya, kelima nama rasul ini Allah Subhanahu wa taala pernah sebutkan dalam satu ayat sekaligus ya. Disebutkan digandingkan nama mereka semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna min nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil minan nabiyyin, dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka, dan dari engkau, nah, berarti dari Rasulullah, wa min Nuh, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa, dan dari Musa, wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam. Allah sendirikan penyebutan 5 orang rasul ini ya. Allah padahal sudah menyebutkan di awal, wa id akhadna minan nabiyyin, ketika kami mengambil dari para nabi ya. Padahal kan yang 5 orang ini sudah termasuk para nabi, tapi Allah sendirikan lagi ya, Allah tegaskan lagi, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, perjanjian mereka, dan dari engkau ya, dan dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, dan Isa bin Maryam. Padahal sebenarnya mereka ini sudah masuk pada para nabi sebelumnya, tapi Allah sendirikan, Allah istimewakan penyebutan mereka ya. Itu surat Al-Ahzab ayat ke-7 ya. Ini dalam surat Asy-Syura juga ayat 13, nanti silakan dibaca, Allah menyebutkan penyebutan nama 5 rasul ini. Nah, jadi kita beriman dengan ya rasul-rasul ini yang kita tahu namanya, dan juga rasul yang lain, para nabi dan rasul yang lain ya, yang selain ulul azmi ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, seperti Nabi Yahya, Zakaria, Ismail, Yunus, Yusuf, dan yang lain alaihi wassalatu wassalam. Adapun yang kita tidak ketahui nama mereka, ya kita beriman saja secara global. Jadi kita beriman dengan nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui, dan kita beriman juga di sana ada para rasul yang memang kita tidak ketahui namanya ya, tidak Allah sebutkan ya, karena tidak semua rasul Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Allah hanya menyaring kisah-kisah mereka yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan pelajaran untuk kita ambil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Surat Ghafir ayat 78. Dan sungguh kami telah mengutus ya para rasul sebelum engkau ya, sebelum Rasulullah. Minhum, di antara para rasul tersebut, man qasasna 'alaika, ada yang kami ceritakan kepada engkau kisah mereka.
dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan kepada Rasulullah, ya juga kepada kita tentunya kisah para rasul tadi. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara para rasul itu ada yang kami tidak ceritakan kisahnya. Ya, berarti ada rasul-rasul yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Qur'an, juga tidak Nabi jelaskan dalam hadis, ya. Tapi ada. Nah, ini kita beriman saja secara global, ya. Karena rasul, nabi dan rasul itu banyak sekali. Tidaklah setiap umat itu pasti ada rasul yang Allah utus kepadanya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan khabar-khabar atau berita-berita yang sahih daripada rasul tersebut. Membenarkan khabar atau berita-berita yang sahih tentang para rasul tersebut. Nah, ini sebenarnya sudah masuk pada bagian beriman kepada Al-Qur'an kemarin, ya, membenarkan khabar-khabar Al-Qur'an. Karena kisah para rasul ini dikhabarkan dalam Al-Qur'an juga. Jadi membenarkan kisahnya, kita membenarkan kisah Nabi, ya, Nabi Nuh alaihissalam misalnya, yang terjadi dengan umatnya, bagaimana dakwah beliau siang malam terus-menerus kepada umatnya selama 900 tahun lebih. Kita membenarkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Kita membenarkan kisahnya Nabi Isa alaihissalam bersama Bani Israel yang akan membunuh beliau, dan juga kisah-kisah yang lain. Kita membenarkan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan yang besar. Itu kisah-kisah yang benar karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita harus benarkan. Ini sebenarnya sekali lagi sudah masuk pada kemarin, membenarkan kisah terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, termasuk kisah para rasul. Tidak boleh satupun ada yang kita ingkari. Tapi ingat, kata Syekh di sini masahha anhum, yang sahih dari mereka. Kalau yang dalam Al-Qur'an jelas sahih. Adapun dalam hadis, ya kita harus lihat apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak kita terima, ya. Tidak kita terima. Kalau hadisnya sahih, maka wajib untuk kita terima. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-amalu bisyari'ati man arsala ilaina minhum. Beriman kepada syariat rasul yang diutus kepada kita. Beriman kepada syariat, beramal dengan mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Al-amalu bisyari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Nah, berarti ini secara khusus adalah kepada Rasulullah. Karena yang diutus kepada kita Rasulullah, maka yang kita amalkan adalah syariat beliau. Ya, mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Karena kita ini diutus, ya, yang diutus kepada kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka syariat beliaulah yang kita amalkan. Jadi yang keempat apa tadi? Naam. Karena Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka syariat beliaulah yang kita amalkan, ya. Dan demikianlah. Lihat, di sini ada poin penting, ya. Kata Syekh kan, ya, kata penulis di sini, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Nah, Rasul yang diutus kepada kita ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang beliau juga bukan cuma diutus kepada kita, tapi diutus kepada seluruh umat manusia, gitu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tadi sudah kita jelaskan adalah Nabi terakhir, khataman nabiyyin, Nabi yang terakhir. Maka beliau itu diutus kepada seluruh umat manusia. Ini kekhususan beliau. Kalau nabi-nabi atau Rasul sebelum beliau itu hanya diutus khusus kepada umatnya. Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, ya. Makanya Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, mereka tidak saling mengajak mengikuti syariat masing-masing, tidak. Nabi Musa punya syariat sendiri, Nabi Khidir punya syariat sendiri, ya. Adapun kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Seluruh, bahkan bukan cuma manusia, bahkan jin, ya. Bahkan kepada jin juga beliau diutus, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira."
Ya, surat Saba ayat 28. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada kafatan linnas, kepada seluruh manusia, seluruh umat, sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi itu, ya. Maka ini seluruh manusia wajib mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu poin keempat ini. Seluruh manusia wajib mengamalkan syariatnya Nabi SAW. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya, walladzi nafsi biyadih, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billati ursiltu bihi, ya, billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengarkan aku telah diutus, ya, siapapun dia, baik dia Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, kemudian dia mati dalam keadaan belum atau tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka sungguh dia termasuk penghuni neraka. Maka mafhumnya adalah kita wajib, seluruh manusia dan bahkan jin wajib beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wajib mengamalkan syariat Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, bukan cuma kepada kita, kepada seluruh manusia, bahkan jin. Ya, para jin itu wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mau dia agama apapun sebelum diutus oleh Nabi, misalnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dia beragama Nasrani, atau dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam, atau dia beragama Majusi atau yang apapun, pokoknya ketika Nabi diutus maka wajib semua mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat para Nabi dan Rasul itu ya, yang sebelumnya itu dihapus semua, mansukh, telah ditiadakan. Ya, yang ditetapkan sekarang adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW adalah syariat Islam yang mudah, yang banyak memberikan kemudahan kepada umatnya. Maka wajib kita mengamalkan syariat ya Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Lau asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni, la dhalaltum," kata Nabi. Seandainya Nabi Musa alaihissalam ini ada lagi, muncul lagi di tengah kalian, seandainya ya, Nabi Musa alaihissalam itu muncul lagi, ada lagi di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan kalian meninggalkan aku, la dhalaltum, sungguh kalian akan sesat, kata Nabi SAW. Maka syariat Nabi Musa tidak berlaku lagi bagi kita. Ya, syariat Nabi Musa alaihissalam itu berat. Kalau bertobat, ada yang berbuat dosa besar, berbuat kesyirikan, cara bertobatnya adalah dengan apa? Saling membunuh. Baca dalam surah Al-Baqarah, suruh bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu telah dihapus dalam syariat Islam, tidak boleh ya. Kalau dalam syariat Islam itu sangat mudah ya, diberikan kemudahan. Kalau kita berbuat dosa, mau dosa sebesar apapun, syaratnya kalau ingin diampuni cuma satu ya, bertobat saja. Segera bertobat dengan taubatan yang nasuha, yang benar. Segera berhenti dari perbuatan dosa tersebut, menyesal dan berusaha dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Sudah cukup, selesai. Allah hapuskan dosanya. Mau dosa sebesar apapun. Kecuali jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka harus dikembalikan. Ya. Kalau dosa itu cuma berkaitan dengan Allah, bertobat saja, Allah ampuni. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Lagi Maha Penerima taubat. Mau syirik, mau apapun, kekufuran, kalau cuma berkaitan dengan Allah, maksiat, maka cukup bertobat dengan taubatan yang benar. Nah, kalau itu ada kaitan dosa dengan manusia, maka harus diselesaikan dulu dengan manusia. Pernah mengambil harta orang misalnya, mencuri ya harta orang, maka cara bertobatnya kita harus kembalikan kepada manusia. Selama kita belum kembalikan apa yang telah kita ambil, Allah belum akan masih menunda tobatnya. Dan di hari kiamat nanti akan hisab, akan hisab orang tersebut, akan diambil ya. Kalau dia belum selesaikan di dunia, maka nanti di akhirat nanti pahalanya yang akan diambil untuk membayar utang tersebut. Atau dia pernah berhutang dan belum bayar misalnya, tidak bayar. Ini masalah hutang, hati-hati ya. Zaman sekarang banyak orang yang berhutang dan meremehkan hal ini ya, tidak boleh. Ada sahabat yang punya hutang hanya beberapa dinar,
Ya, Nabi tidak mau ikut mensolatkan sahabat tersebut. Ya, bayangkan cuma berapa dinar saja, ya. Tapi Nabi tidak mau mensolatkannya karena mati dalam keadaan membawa hutang. Akhirnya ada sahabat yang menjamin, ya Rasulullah, ikut solatkan dia, nanti saya akan jamin bayar hutangnya. Kemudian Nabi masih menguat, betul engkau akan bayarkan? Ya betul ya Rasulullah, akan saya bayarkan. Maka baru itu Nabi ikut solatkan. Setelah itu setiap bertemu dengan sahabat yang menjamin tadi, Nabi selalu bertanya, kamu sudah bayar belum? Kamu sudah bayar belum 2 dinar itu? Cuma 2 dinar, Masya Allah. Nggak sampai 200 ribu. Ya, nggak sampai 100 ribu bahkan. Kamu sudah bayar belum? Sudah bayar belum? Nah, akhirnya terakhir ketika bertemu, ketika Nabi tanya, kamu sudah bayar? Maka sahabat tadi mengatakan, sudah, saya sudah bayar. Apa kata Nabi? Nah, sekarang baru mendingin kulitnya dalam kubur. Masya Allah. Bayangkan, kalau kita mati utang 2 juta, 3 juta, wah, naudzubillah. Maka jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Kalau memang tidak butuh sekali, ya, dalam arti kalau saya nak berhutang ini saya mati, tidak ada makanan di rumah, anak istri kelaparan. Nah, tapi kalau cuma buat beli perabotan rumah, beli ini, beli itu, jangan. Kita nggak tahu ajal kita, ya. Ini, ya, dosa berkaitan dengan manusia, dengan harta benda seperti ini itu bahaya. Kalau berkaitan dengan Allah cukup bertobat. Ya betul, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau berkaitan dengan manusia harus selesaikan di dunia ini. Kalau tidak selesai di dunia akan terbawa sampai akhirat. Bukan cuma masalah harta, masalah juga kita pernah menyakiti dengan mulut kita, pernah menggibah, menggunjing orang lain. Akan diqisas nanti di hari kiamat, ya. Dalam sebuah hadis, ya, hadis yang terkenal, hadis yang disebut dengan hadis muflis. Muflis, orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu enggak? Kalian tahu enggak, wahai para sahabatku, orang yang bangkrut itu apa? Maka para sahabat menjawab dengan sesuai yang mereka bayangkan. Kata mereka, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'an. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya duit dan enggak punya barang dagangan, itu bangkrut. Dan inilah kebangkrutan yang sering tergambar dalam pikiran kita karena orientasinya dunia saja. Ya. Padahal itu bukan hakikat bangkrut. Kalau bangkrut dunia, kita pedagang, ya, kita bangkrut hari ini, besok masih bisa bangkit lagi. Kita tidak laku barang kita hari ini, besok masih ada yang beli. Bukan itu kata Nabi. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin, ya, wa shaumin. Orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala salat. Ya, berarti Masya Allah, salatnya salat yang baik karena ada pahalanya. Bawa pahala zakat, bawa pahala puasa. Tapi dia datang dalam keadaan qad syatama hada, pernah mencela, menghina, memaki orang. Ya, pernah datang dalam keadaan pernah makan harta orang, pernah memukul orang, pernah, ya, menumpahkan darah orang. Ya, dia datang dalam keadaan itu semua, bawa pahala banyak. Lalu apa yang terjadi? Maka orang-orang tadi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayu'ti hadza min hasanatuhu, ya, maka orang yang tadi pernah dia zalimi, itu baik dengan mulutnya, dengan tangannya, atau hartanya pernah dia ambil, maka diberikan pahala mereka semua. Pahala dia diambil, dikasih ke orang-orang tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Nabi, qabla ayyuqdama alaihi, kalau pahalanya sudah habis sekarang. Ya, pahala itu kan modal kita untuk masuk surga. Ternyata pahalanya habis, sementara orang yang ngantri minta jatah atau menuntut dia itu belum habis, masih banyak. Pahala dia sudah habis, sudah bangkrut ini. Apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum, diambil dosa-dosa mereka, dipikulkan kepada dia. Tsumma turiha finar, kemudian setelah itu dia dilempar ke neraka. Naudzubillah. Orang ini ahli salat, ibu-ibu, karena dia bawa pahala salat, kata Nabi. Ahli zakat, dia bawa pahala zakat. Ahli puasa, naudzubillah. Apalagi orang yang nak jaga salat kau masih suka berbuat zalim kepada manusia, bagaimana? Tapi pahala dia habis karena dia banyak berbuat zalim kepada manusia di dunia. Nah, maka hati-hati, ya, jangan kita bangga dengan kesolehan kita dalam arti kita banyak salat sunnah kita laksanakan, puasa sunnah, puasa wajib, sedekah, tapi ternyata dengan manusia banyak berbuat zalim, ya, terutama masalah hutang ini zalim. Ya, menunda bayar hutang saya zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Penundaan membayar hutang bagi orang yang sudah mampu padahal dia mampu, itu kezaliman. Dia sudah mampu bayar nih, dia tunda. Saya masih ada keperluan yang lain. Ya, dia tidak tahu mungkin orang yang memberi hutang pada dia juga butuh duit itu. Ya, tapi mungkin malu menagih. Ya, sekarang kan yang
Lebih malu orang yang kasih pinjam doi. Yang mbak utang terkadang enggak tahu malu. Ya, orang yang mau nagih utang yang malu sekarang. Ya, jadi hati-hati. Al-muhim ya, sudah melebar terlalu jauh. Intinya syariat Nabi Muhammad SAW itu mudah dan telah menghapus syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Maka kita yang kita amalkan adalah nabi yang diutus kepada kita dan diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada golongan jin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh lagi umat manapun sekarang ini yang mengatakan, oh saya masih pengikut Nabi Isa. Ya, karena Nabi Isa sendiri menyuruh umatnya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Atau mengatakan saya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim atau ini dan itu, tidak. Ya, itu semua sudah dihapus dan wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia tergolong orang-orang yang kafir. Naam. Nah, ini 4 perkara tentang wajib tentang beriman kepada poin beriman kepada Rasul. Alhamdulillah kita selesaikan, dan insyaallah pada pertemuan yang berikut kita akan masuk beriman kepada hari akhir insyaallah. Naam, demikian wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.